Penantian lama, ternyata sudah 21 tahun Persebaya harus berpuasa gelar juara. Penampilan mengecewakan, Persebaya patut benahi posisi gelandang bertahan dan cari striker. Kesuksesan tim promosi, manajemen Persebaya wajib mencontoh Malut United dan PSBS Biak. Jarang dimainkan, minimnya menit bermain pemain muda Persebaya musim ini. Akhiri kutukan, Uston Nawawi berambisi pulang bisa bawa poin penuh dari Samarinda. 1000 janji manis, Ardi Idrus mengatakan targetnya saat menghadapi Borneo FC. Tak terasa Persebaya selama ini tanpa gelar juara. Sudah 21 tahun lamanya Persebaya Surabaya menanti gelar juara. Pendukung setia Persebaya Surabaya Bonek Mania mulai kehilangan kesabaran. Dari sebagian bonek menyerukan keperihan ini, banyak kritik yang dilontarkan oleh Bonek Mania terhadap manajemen Persebaya. Mereka menilai bahwa manajemen kurang serius dalam mencari pemain yang berkualitas untuk tim. Pemain-pemain yang didatangkan oleh Persebaya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kualitas mereka kurang untuk membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, Persebaya juga sering bergonta-ganti pelatih dan pemain setiap musimnya. Hal ini membuat tim menjadi tidak stabil dan sulit untuk mencapai kesuksesan. Padahal, Persebaya Surabaya memiliki sejarah yang kaya sebagai gudang pemain timnas Indonesia. Banyak pemain-pemain hebat yang pernah membela tim ini. Apakah manajemen Persebaya akan belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan membawa tim ke kesuksesan di masa depan? Kita tunggu saja langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen Persebaya untuk mengembalikan kejayaan tim. Gimana menurutmu mengenai puasa gelar 21 tahun ini, Dulur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen evaluasi skuad untuk masa depan yang lebih baik. Persebaya Surabaya tampil buruk di musim ini. Hasil yang tidak memuaskan dan permainan yang tidak konsisten membuat pendukung tim kecewa. Gelandang bertahan yang kurang kuat dan kurangnya striker murni yang mumpuni menjadi salah satu penyebab utama kegagalan tim. Persebaya kesulitan untuk mengontrol permainan dan mencetak gol. Evaluasi skuad secara mendalam sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kinerja tim di musim depan. Manajemen harus berani mengambil keputusan untuk memperkuat tim. Manajemen Persebaya wajib berbenah dan melakukan perubahan untuk mengembalikan kejayaan tim. Ini bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang kualitas permainan. Persebaya memiliki sejarah yang kaya dan pendukung yang setia. Saatnya bagi manajemen untuk membuktikan diri dan membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan evaluasi yang tepat dan perubahan yang signifikan, Persebaya dapat memulai perjalanan menuju kesuksesan di musim depan. Pelajaran berharga dari tim promosi untuk manajemen Persebaya. Musim ini, Liga 1 Indonesia menyuguhkan cerita menarik dari klub-klub promosi yang berhasil menunjukkan performa impresif. Malut United dan PSBS Biak, dua klub promosi yang berhasil bersaing di zona atas klasemen Liga 1. Kesuksesan mereka menjadi inspirasi bagi klub-klub lain, termasuk Persebaya Surabaya. Dukungan manajemen yang baik dan pemilihan pemain yang berkualitas menjadi kunci kesuksesan Malut United dan PSBS Biak. Mereka mampu membangun tim yang solid dan kompetitif. Manajemen Persebaya Surabaya dapat mencontoh strategi yang diterapkan oleh Malut United dan PSBS Biak. Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan pemain yang tepat, Persebaya dapat meningkatkan performa tim. Harapan baru untuk Persebaya Surabaya. Dengan belajar dari kesuksesan klub-klub lain, Persebaya dapat membangun tim yang lebih kuat dan kompetitif di masa depan. Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu tim terbaik di Liga 1. Dengan dukungan manajemen yang baik dan pemain yang berkualitas, kesuksesan tidak akan jauh dari jangkauan. Perlukah manajemen berbenah untuk musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar, Dulurku. Potensi pemain muda yang minim bermain musim ini. Persebaya Surabaya memiliki skuad yang kaya akan pemain muda berbakat di musim ini. Namun, potensi mereka belum sepenuhnya terwujud. Kurangnya menit bermain untuk pemain muda menjadi perhatian serius.
Pelatih utama Persebaya Surabaya tampaknya lebih memilih untuk mengandalkan pemain senior, sehingga pemain muda tidak mendapatkan kesempatan yang cukup. Sungguh disayangkan, karena pemain muda Persebaya memiliki prospek yang bagus untuk masa depan tim. Mereka berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Dengan memberikan menit bermain yang cukup, pemain muda dapat meningkatkan kemampuan dan pengalaman mereka. Ini akan berdampak positif pada kinerja tim di masa depan. Masih ada harapan untuk pemain muda Persebaya. Semoga di masa depan, mereka dapat diberikan kesempatan yang lebih besar untuk menunjukkan potensi mereka. Pemain muda Persebaya memiliki potensi besar untuk menjadi bintang di masa depan. Dengan dukungan dan kesempatan yang tepat, mereka dapat membawa tim ke tingkat yang lebih tinggi. Uston Nawawi ambisi akhiri kutukan di Segiri Samarinda. Persebaya Surabaya membawa misi besar saat bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda besok malam. Green Force ingin memutus tren buruk yang selalu menghantui dalam 2 lawatan terakhir ke kandang Pesut Etam. Dalam 2 laga terakhir di Stadion Segiri, Persebaya selalu kalah. Bahkan, 4 gol bersarang ke gawang Bajol Ijo dalam kekalahan tersebut. Namun kali ini situasinya berbeda. Asisten pelatih Persebaya Uston Nawawi cukup optimistis bisa memetik hasil positif. Pasalnya, tim datang dengan kekuatan penuh. Semua pemain siap tampil. Tidak ada yang absen, termasuk Slavko Damjanovic yang sudah pulih dari cedera, ujar pelatih berusia 47 tahun itu. Tapi, Uston menegaskan Persebaya tidak akan gentar. Bahkan, ia sudah mewanti-wanti skuadnya untuk tampil habis-habisan demi target finish sebagai runner-up. Janji Ardi Idrus siap bawa pulang 3 poin hadapi Borneo FC. Janji manis kembali diucapkan bek sayap senior Persebaya Surabaya, Ardi Idrus, jelang laga penting menghadapi Borneo FC. Laga ini bakal digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu malam dan jadi penentu nasib Green Force di akhir musim. Ardi Idrus dengan percaya diri menyatakan timnya datang ke markas Borneo FC bukan untuk bermain aman. Ia menegaskan 3 poin menjadi harga mati demi menjaga peluang finish di posisi 2 klasemen akhir Liga 1 Indonesia 2024-2025. Menurut Ardi, persiapan tim selama beberapa hari terakhir berjalan cukup positif. Hal itu membuat dirinya yakin Persebaya Surabaya bisa membawa pulang kemenangan dari Samarinda. Kami memiliki persiapan beberapa hari kemarin cukup bagus, dan kami datang ke sini untuk meraih hasil maksimal 3 poin, ujar Ardi Idrus dalam jumpa pers sehari sebelum laga. Ucapannya ini sekaligus menjadi janji kesekian kepada bonek. Setelah rentetan hasil imbang yang menghantui, Ardi pun seolah menepuk dada meyakinkan publik timnya sudah siap tempur. Ia menyebut seluruh pemain siap menampilkan permainan terbaik demi hasil maksimal. Slavko Damjanovic tinggalkan Persebaya musim depan. Muncul rumor yang membuat bonek sedikit was-was. Masa depan Slavko Damjanovic di Persebaya Surabaya mendadak menjadi perbincangan panas di media sosial. Salah satu akun di sosial media Instagram membocorkan kabar Slavko berpotensi hengkang dari tim asal Kota Pahlawan. Bek berusia 32 tahun itu disebut-sebut bakal bergabung dengan tim promosi Liga 1 musim depan, Bayangkara FC. Isu ini pun membuat geger kalangan supporter Persebaya Surabaya. Banyak yang menyayangkan jika sang palang pintu benar-benar hengkang musim depan. Menandai kepergian Paul Munster mungkin ikut mempengaruhi rencana karir Slavko Damjanovic. Kebetulan, hubungan baik antara Munster dan Slavko selama di Persebaya Surabaya menjadi faktor yang memicu rumor ini. Meski belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini sudah berkembang luas di kalangan supporter. Perlukah datangkan lagi para mantan musim depan? Persebaya Surabaya sedang mencari cara untuk meningkatkan performa tim di musim depan. Apakah jawaban atas permasalahan tim ada pada pemain-pemain lamanya? Nama-nama seperti Taise Marukawa, David Da Silva, Irfan Jaya, dan Ze Valente menjadi perhatian pendukung tim. Apakah kehadiran mereka dapat membawa Persebaya kembali ke jalur kesuksesan? Taise Marukawa dengan kemampuan teknisnya yang luar biasa. David Da Silva
dengan kekuatan dan ketepatan tendangannya, Irfan Jaya dengan kecepatannya yang luar biasa, dan Ze Valente dengan pengalamannya yang kaya. Apakah kehadiran mereka dapat menjadi jawaban atas permasalahan Persebaya? Atau apakah tim ini membutuhkan wajah-wajah baru untuk membawa perubahan? Kita tunggu saja bagaimana keputusan manajemen Persebaya dan apa yang akan terjadi dengan tim di musim depan. Apakah para mantan pemain yang dulu bersinar bersama Persebaya akan kembali ke tim? Patut kita nantikan kabar baik ini selanjutnya. Aji Santoso, komentari pergantian pelatih Persebaya. Pergantian pelatih di Persebaya Surabaya menjadi topik hangat di kalangan pendukung tim. Aji Santoso, mantan pelatih Persebaya, angkat bicara mengenai hal ini. Aji Santoso mengatakan bahwa gonta-ganti pelatih bukan menjadi solusi terbaik bagi Persebaya. Ia memiliki pengalaman pahit ketika didesak untuk mundur dari jabatan pelatih. Tapi, ironisnya, sekarang Aji Santoso justru diinginkan kembali untuk melatih Persebaya. Apakah ini berarti bahwa pendukung tim telah menyadari kesalahan mereka? Aji Santoso memiliki penilaian bahwa stabilitas dan kontinuitas adalah kunci kesuksesan tim. Ia tidak ingin melihat Persebaya terus-menerus bergonta-ganti pelatih. Diketahui saat ini, Aji Santoso telah resmi menjadi pelatih Persela Lamongan untuk musim depan menghadapi Liga 2 Indonesia. Gimana tanggapanmu mengenai komentar Coach Aji Santoso mengenai pergantian pelatih di Persebaya? Tuliskan jawabanmu juga di kolom komentar dulur. Apakah Marcelino masih ingin kembali ke Persebaya? Persebaya Surabaya kehilangan salah satu anak ajaibnya. Marcelino Ferdinand, pemain muda berbakat yang pernah membawa Persebaya menjadi tim yang ditakuti. Dulu, dengan adanya Marcelino Ferdinand, permainan Persebaya sangat bagus. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa, kecepatan, skill, dan visi permainan yang tajam. Tapi, gengsi bermain di luar negeri membuatnya meninggalkan Persebaya. Ia ingin mengembangkan permainan dan mencapai kesuksesan di level internasional. Diketahui saat ini, nyatanya di luar negeri, Marcelino Ferdinand kurang mendapatkan menit bermain. Apakah ini berarti bahwa keputusannya meninggalkan Persebaya tidak sepenuhnya tepat? Akankah suatu hari nanti Marcelino Ferdinand punya keinginan kembali ke Persebaya Surabaya lagi? Apakah ia akan meninggalkan karirnya di luar negeri dan kembali ke tim yang membesarkan namanya? Kita tunggu saja. Apakah Marcelino Ferdinand akan kembali ke Persebaya dan membawa kembali kejayaan tim? Apakah ini akan menjadi cerita indah bagi Persebaya dan pendukungnya di suatu saat nanti?